Hai semuanya, selamat datang di Sambil Jalan. Kita sudah kedatangan ada wanita cantik di sini, namanya Rolensia Setiawan. Hai, Kak. Panggilannya Olen ya, Iya, akrabnya. betul. Oke, jadi bagi teman-teman penontonnya Sambil Jalan, podcast Sambil Jalan, aku kenalin sedikit tentang Olen. Jadi Olen adalah sport enthusiast. Iya. Kalau kalian follow IG-nya, lihat IG-nya pasti kalian tahu hobinya Olen ngapain. Itu lari ya, Iya. atau enggak yang kemarin terkenal tuh ke ini ya, Chiang Mai. Iya. Thailand tahun lalu. Itu. Keren. Nah, kita bahas Hah? di Sambil Jalan karena Iya. ini podcastnya Sambil Jalan, jadi kita langsung mulai aja, ditekan Sambil Jalan. Oke, nah Olen, kamu kalau mau lari nggak apa-apa, mau jalan nggak apa-apa. Jalan ya? aja. Feel free. Tapi kalau kecapean nggak apa-apa. Nah, Olen, aku pengen nanya nih. Iya, boleh. Sebenarnya ini pertanyaan menarik ya, karena Iya. aku sempat research filosofi lari kamu adalah nggak apa-apa, nggak harus finish duluan. Iya. Yang penting menyelesaikan apa yang dimulai. Iya, betul. Nah, boleh nggak diceritain nih sama penonton setianya Sambil Jalan? Kalau apa ya, biasanya kalau orang lari itu selalu mereka tuh kayak pengennya cepet-cepetan atau harus cepet atau pace-nya harus kenceng. Tapi kalau buat aku sih enggak, yang penting bisa nyelesain aja apa yang udah aku mulai. Karena aku memang tipenya nggak daftar sesuatu kalau aku ngerasa aku nggak bisa selesain. Jadi aku maunya kalau aku udah daftar aku harus selesain. Oh, berarti goal oriented. Iya. Iya. Fitness oriented nih, harus menyelesaikan apa yang Iya, udah harus selesai, minimal harus selesai. Jadi apapun tidak selesai, kecuali memang benar-benar badannya nggak mendukung DNF juga sih, udah pernah juga DNF. Jadi ya nggak memaksakan badan juga, jadi sesuai aja sama badan sih. Yang penting selesainya seneng, happy, udah gitu aja sih. happy Jadi ya. Oh, aku juga sempat ini nih lihat research kalau misalnya kamu tuh pengen yang penting do good aja. Iya. Gitu. Betul, Oh, jadi I yang see. penting sehat, terus happy, udah gitu aja sih. Jadi nggak ini banget. Nah, ngomong-ngomong nih ya masalah, kan lari nih aku lihat memang kamu udah kontennya tuh semua fokusnya tentang lari gitu kan. Nah, mulainya sejak tahun 2021. Iya, betul. Nah, boleh gak diceritain awalnya gimana? Aku awalnya lari itu karena aku mau nurunin berat badan. Jadi dulu berat badan aku 72. Oh, Iya, jadi aku udah lost 22 kilo. Ya walaupun sekarang suka naik turun sih, cuman maksudnya ya udah lumayan stabil. Cuman kalau suka naik turun ya wajar, kadang-kadang kalau misalnya ada males atau makan yang nggak dijaga, jadi naik turun. Cuman dulu itu 72, akhirnya aku udah lost 22. oh. Dalam Tapi itu waktu- memang pure gara-gara pengen nurunin. Iya bener-bener dulu mulai lari itu gara-gara menurunin berat badan sama mau sehat aja. Kamu sehat. Ya, terus baru akhirnya dikenalin race, baru sering race. Jadi sekalian, tapi ya tetap goalsnya tetap supaya sehat. Jadi sekarang udah fokusnya Iya. yang penting sehat ya? Iya, yang penting sehat aja. Oh, olahraga pertamanya apa tuh kalau boleh tahu? Lari. Langsung lari? Langsung lari pertama. Oh, itu ikut komunitas atau Enggak sih. iseng-iseng? Enggak. Aku baru ikut komunitas akhir-akhir ini aja. Oh, oke, wah. Tapi kira-kira kalau misalnya pas pertama kayak gitu susah nggak sih? Kan maksudnya kayak ya maksudnya dari badan kan kadang kita, karena aku dulu juga pernah gendut gitu kan. Nah, itu dulu pernah olahraga lu takut gitu loh. Tapi kalau Olen sendiri gimana? Kalau aku, karena sebenarnya mamaku juga olahraga. Oh. Jadi dulu mamaku ya kayak ngasih tahu juga lah sedikit banyaknya. Cuman aku nggak takut sih. Jadi dulu pas awal aku lari banget, aku nggak pakai smartwatch dan aku cuman lari sore aja, pure cuman yang penting lari sejam. Oh, Dan konsisten ya? iya, dan patokannya itu cuman langit sama suara maghrib. Jadi kalau udah maghrib sama udah langitnya berubah, berarti udah jam 6-an udah cukup. Berarti itu lari? Lari setiap Terus. Iya, tapi aku nggak pernah tahu aku tuh lari berapa, sampai satu kali mamaku bilang kayaknya boleh deh coba dipinjemin smartwatch mamaku. Mamaku perkiraannya kayaknya udah 10 kiloan larinya setiap hari gitu. Terus habis itu aku bilang enggak lah kayaknya gitu kan. Pas nyoba itu juga disuruh coba karena aku mau daftar race waktu itu. Udah daftar race. Udah daftar race? Iya, itu oke. mau pertama kali banget mau race. Jadi pertama kali mau race itu daftarinnya 21. Nah, sedangkan aku tuh setiap hari lari, aku nggak tahu lari aku berapa karena nggak pakai smartwatch. Nah, jadi akhirnya Berarti kamu kenceng, maksudnya itu berarti udah terlatih untuk ini dong, iya, jauh dong tapi gitu. sebenarnya kan kita nggak tahu. Jadi sebenarnya pertamanya mulai dari niat sih ya, karena kan emang niatnya mau sehat, mau Iya, ini. iya, Jadi iya. ya udah terus aja dan nggak pernah mikir sebenarnya, maksudnya
lari nggak pakai smartwatch tuh sebenarnya ya ada bagusnya juga. Jadi kita nggak mikirin apa-apa, cuman ya lari aja gitu. Jadi benar-benar cuman suaranya patokannya suara maghrib sama suara langit. Kalau sekarang kan kayak aduh Jadi gitu. ngeliat kayak Iya, kayak lihat oh. terus, lihat terus. Tapi jadi pressure gak sih kayak udah nih belum nih atau Oh enggak sih, ada. enggak tetap sama, cuman kalau dulu nggak pakai, akhirnya ternyata pas pakai bener. Perkiraan mamaku bener, aku setiap hari tuh kurang lebih lari 10 kilo. Makanya waktu itu akhirnya oke, daftar race gitu. Daftar race-nya 21 pertama. Nah tuh dengerin tuh. Jadi sebenarnya tuh awalnya semua gara-gara niat. Kalau niatnya positif pasti jadi positif Iya, ya. ya pokoknya dia harus dari niat dulu deh. Niat, terus konsisten. Iya, Itu konsisten pasti sih. lama-lama. Itu konsisten tuh yang paling susah biasanya. Iya. Ya, aku tuh nggak baru lahir terus bisa lari guys, enggak juga. Orang-orang Tapi soalnya- pas lahir kayak iya, udah. biasa ngiranya orang kayak kamu baru lahir bisa lari, seolah-olah ya, seolah-olah. Iya, Padahal iya, kan iya. nggak kayak gitu. Karena aku larinya udah lama, mungkin kalian nggak pernah lihat dan dulu kan aku nggak ngonten dan segala macam kan. Tapi pertamanya aku mulai dari lari di komplek rumah. Jadi sekarang Iya. larinya udah yang kemarin ya, yang kayak tinggi banget ya itu ya, perjalanan 20 jam tuh. Nah sebelum ke situ pengen nanya dulu nih, after Olen ngerasain olahraga konsisten, itu apa? Ada perubahan nggak dalam Yang tubuh? pasti jadi lebih sehat, udah gitu berat badannya jadi stabil banget, maksudnya terjaga ya, walaupun masih naik turun itu sih pasti itu wajar ya guys, jadi jangan pusing banget, aku juga kadang suka pusing sih kalau naik, cuman itu karena kita pola makan, pola tidur dan segala macem, jadi itu naik turun wajar, tertinggal diitin lagi lah. Ya tapi yang pasti jadi lebih sehat, berat badan juga lebih stabil, terus lebih happy, endorfin kan, terus ketemu banyak teman, jadi ya banyak sih sebenarnya positifnya ya lari. Nggak capek lah? Kayak Ya itu bisa gitu ya, kalau kamu mungkin tetap kalau gitu. terbiasa jadinya nggak capek, tapi maksudnya ada juga sih saat-saat capeknya, aku juga ada capek-capeknya, tapi kayak ya udah kalau capek ngikutin badan aja, kalau misalnya 3 kilo udah capek ya 3 kilo. Aku juga sering kok kayak gitu, misalnya 3 kilo aduh capek ya udahlah, udah gitu. Yang penting ada gerak aja. Kalau aku sih yang penting gerak ya setiap hari. Minimal gitu. Kecuali pas lagi banjir, habis banjir. oh ya habis banjir. Habis banjir. Jadi kalau banjir pakai treadmill. Oh iya, benar. Jawabannya, iya Tolong kan pakai ya. treadmill dari Yesol, tolong ya. Sekalian ya. Yesol sekalian ya. Masuk. Kamu ada ini juga nggak ada treadmill? Nggak, belum ada. Nah, Nah, Yesol pas. bisa masuk nih Yesol ya. Roland Setiawan. Oke. Ngomongin soal lari, apa nikmatnya lari menurut kamu? Nikmatnya lari banyak sih ya. Yang pasti buat aku jadi buat keseimbangan hidup ya. Jadi seimbang hidup kita. Balance ya. jadi lebih balance, terus ya ada sih sebenarnya emang bener-bener ada orang yang gara-gara lari moodnya terkontrol. Jam tidur ngaruh. Jam tidur ngaruh juga sih, ngaruh juga. Jadi kayak jadi lebih teratur. Makanya kan harus sama pola yang pas. Jadi nggak kecapean, nggak sakit, nggak over. Jadi emang harus pas semuanya. Jadi lebih tertata, lebih rapi, lebih disiplin gitu sih kalau aku ya. Rasanya jadi gitu. Suka amazed sih sebenarnya sama orang yang sekarang kan maksudnya lari itu udah jadi ini ya, maksudnya udah jadi viral banget di mana-mana gitu loh. Tapi suka amazed gitu loh sama orang yang benar-benar bisa konsisten gitu. Tapi kayak menurut Olen sendiri pernah nggak ada kejadian yang nggak enak? Kalau kejadian yang gak enak banyak ya, apalagi buat cewek-cewek. Dan beberapa temenku juga banyak. Ada juga yang di catcalling di jalan. Oh, iya? Iya, kadang-kadang karena baju. Makanya akhirnya banyak orang yang gak berani berekspresi. Maksudnya pakai baju yang kayak gini crop itu jadi gak berani karena di jalan di catcalling lah. Atau kadang-kadang ada yang sama pelatihnya di pegang-pegang lah gitu. Ada juga. gitu, ada Iya, juga. jadi banyak. Sebenarnya banyak sih, cuman kayak ya balik lagi ya gitu. Dan beberapa minggu terakhir ini ada di GBK kejadian lagi lari diikutin pakai motor. Tapi nggak tahu apa tujuannya. Terus ada untungnya si cewek itu dikodein sama orang kayak Kayak ada yang dikasih tahu ya. ngikutin. Iya, terus akhirnya dia langsung buru-buru duduk. Terus dia ke toilet, akhirnya tuh motornya udah nggak ada. Tapi nggak tahu tujuannya apa ya. Aku baca sih kemarin itu kayak gitu kejadiannya ya. Ngikutin kali ya? Iya, Biasa kan diikutin. kita juga nggak tahu ya kalau kayak gitu-gitu Iya, tujuannya apa. soalnya kan sekarang lagi ada juga yang begal tapi pegang-pegang. Iya, 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 ada nah, juga. Itu ya, jadi gitulah. Ada juga kejadian yang lagi lari, terus ada yang cowok gitu naik motor, dia bolak-balik sambil megangin alat kelaminnya. Oh kayaknya aku tahu deh itu. Kalau itu sering tuh. Dia kayaknya memang sengaja ngikutin deh kalau yang Iya, kayak nah gitu. terus abis itu kayak megang alat kelamin, aku yang kayak ya gitulah kejadian-kejadian gak enak gitu. Tapi sebenarnya Tapi banyak untungnya sih. kamu nggak pernah di ini. Nggak, kan, aku maksudnya. paling catcalling gitu-gitu aja sih. Nggak bisa lihat cewek cantik sih. Jadi Paling ya di tapi GBK. catcalling salah ya, jangan Iya. ikutin tuh. Tapi padahal di GBK dan yang catcalling itu ya Tapi kan pelari rame juga. ya? Pelari juga Pelari loh. juga? Iya pelari juga.
Iya, maksudnya selain orang awam, pelari-pelari juga ada yang catcalling. Itu aku inget banget sih. Pertama kali tuh, beberapa kali aku ke GBK itu langsung kejadian dan itu sore-sore. Tapi kamu lagi sendiri? Lagi sendiri, karena waktu itu aku ke GBK-nya sore sendiri kan. Habis itu baru mau mulai lari, itu catcalling dan itu sama pelari juga. Dan itu segerombolan gitu. Oh, karena nah ini nih mungkin ya. Sebenarnya pengen PDKT tapi mungkin caranya salah ya. Enggak. Ya sebenarnya ya banyak lah ya kalau mau diceritain, cuman ya udah ya. Ya udah lah ya. YTTA. Nah, kita bahas yang lain aja. Kita bahas gimana keseruan online waktu tahun lalu di Chiang Mai. Nih buat apa ya? Maksudnya buat sebagai penyemangat nih buat yang nonton gitu kan. Kan biasa kita taunya lari cuma di jalan ya. Iya. Kali ini kan kamu ngetrail kan gitu, which is itu lebih naik lagi dan oksigen pun tipis. Nah, boleh nggak mungkin diceritain pada saat kamu naik tuh maintainnya gimana? Kamu harus latihan dulu kah atau gimana? Kalau sebenarnya semua emang harus latihan, tapi kalau trail jujur latihannya harus lebih ekstra. Jujur, apalagi biasanya kalau daftar race itu trail, aku biasanya selalu ngelihat itunya sih elevasinya. Jadi kalau misalnya kayak kira-kira 30 kilo elevasi 3.000, oh itu berarti berat banget tuh. 30 kilo terus 3.000. Udah mending gak usah deh gitu kan. Kalau yang kemarin itu 57 kilo 2.500 san. Ya itu segitulah. Dan itu aku ada latihan dan peaknya itu aku biasanya latihannya di Sadon ya. Nah aku latihan kemarin itu dikasih sama temen aku 34 kilo 2.000. Itu dari tepuk tangan untuk wanita tangguh ini. dari subuh sampai pagi lagi, sampai malam waktu itu. Karena memang waktu itu aku harus juga ekstra ya. Harus ekstra kalau 34 kilo 2.000 tuh aku pas udah selesai juga kayak gila ngapain ya. Nggak, pertanyaannya apa yang membuat kamu mau naik? Maksudnya untuk do the trail? Karena emang dari awal itu aku sebenarnya awal banget tuh aku gak berniat lari sampai sejauh ini ya. Nggak pernah kepikiran juga sebenarnya. Waktu pas daftar race pun habis daftar aku kayak oh udah kayaknya cuma sampai 21 aja nih. Tapi habis itu banyak lah orang-orang yang kayak kalau FM nanti dapat finisher loh. Jadi bajunya 2 gini-gini. Ya aku dulu nggak peduli, nggak mau. Karena kata orang FM itu kan Jakarta sampai Bogor. Betul. Kurang lebih kan. Terus aku kayak gila lari Jakarta Bogor kan nggak mungkin tuh. Terus akhirnya kayak terus. Ya udah aku bilang oke aku akhirnya coba gitu 42 pertama aku waktu itu. Gila, hebat dan abis itu ya udah jadi segitu baru naik ultra kayak gitu. Nah baru akhirnya aku kayak memutuskan buat oke deh aku mau coba beberapa olahraga, misalnya kayak larinya dari 5 kilo sampai jarak terjauhnya berapa gitu, itu aku akan coba gitu, maksudnya kayak triathlon, duathlon gitu-gitu, trail aku akan coba gitu. Itu ada yang 20 jam juga kan ya kalau nggak salah? Sebenarnya waktunya itu tergantung kita larinya seberapa cepet gitu. Jadi sebenarnya nggak semua orang 20 jam, karena kemarin yang podium itu sub 7 jam sampai 8 jam. Oh oke. Walaupun itu 78 atau 20 ya, aku pengen tahu nih, apa yang ada di pikiran kamu pada saat itu? I mean like only lari kah? Terus kalau misalnya nih mohon maaf ya kayak kamu pengen buang air kecil atau gimana itu? Kalau misalnya buang air besar dan buang air kecil, sebenarnya dia menyediakan beberapa kamar mandi di beberapa titik water gitu station. Ya? Tapi kalau misalnya kepepet banget di jalan pengen buang air besar atau buang air kecil, itu kita memang biasanya kalau nge-trail pasti udah tahu harus bawa tisu basah. Jadi kita cari-cari semak-semak yang bisa nggak kelihatan ya. Ya udah nyatu dengan alam. Tapi kalau trail emang kayak gitu, harus kayak gitu. Kalau di road kan maksudnya masih Indomaret. Iya masih bisa mampir gitu. Ini berarti ya udah menyatu dengan alam. Menyatu dengan alam. Aku pas yang sebelumnya itu di Thailand juga. Mau ke kamar mandi kebelet banget ya, 1 kilo lagi mau dilariin, aduh udah kebelet banget. Kan ya udah nggak boleh ya ambil nahan. Iya nggak boleh, akhirnya kan gak enak juga ya. Yaudah deh nyari. Ya udah kan buat tisu basah juga, memang aku selalu buat tisu basah. Jadi memang biasanya kalau netral pasti bawa tisu basah. Cewek sih biasanya nggak. Iya, cowok aja bawa kok. Cowok bawa. Iya. Kalau pup kan nggak bisa dong. Maaf ya cowok-cowok yang ada di sini. Kalau air besar. Mohon maaf ya. Kalau bawa air besar nggak bisa. Itu di pikiran kamu apa itu? Ini pertanyaan semua orang ya. Aku juga penasaran soalnya kayak enggak sih sebenarnya gak mikirin apa-apa, tapi
ujung-ujungnya kalau kita larinya lebih dari 42 ultra gitu, jatuh jadi refleksi diri ya. Maksudnya kayak ya berpikir aja, maksudnya mikirin apa aja. Kalau aku sih mikirin apa aja, ntar jadi ujung-ujungnya jadi refleksi diri kayak oh gini, oh gitu, apa kedepannya mau gimana atau apa, jadi kepikiran-kepikiran kayak gitu-gituan sih Pernah paling. nggak kepikiran mungkin, aduh pengen cilok nih? Oh enggak, kalau mau makan tinggal beli aja, kan lewat ya ada bang beli bang. Tapi Apalagi kalau lagi naik nggak ada. Jujur Nggak kalau ada. lagi trail itu biasanya makanannya kita taruh di flash kan, kita bawa cadangan dan kita perhitungan kayak setiap WS tuh berapa kilo makanannya apa aja, itu biasanya kayak gitu kalau orang-orang nutrisinya ya. Tapi Olin pernah makan cilok nggak? Makan dong. Oh, makan. Itu kan kesukaan aku. Kirain kan maksudnya Makan. udah jaga badan kan kirain. Makan. Kadang Makan makan, ya? ya. Jadi tetap, maksudnya tetap jaga. Tapi ada kayak cheating gitu mungkin? Ada, makanya kadang-kadang berat naik turun Naik karena turun kadang-kadang gara-gara cheating, itu. iya. Oh. Sebenarnya emang yang bahaya tuh makan-makan kayak micin itu ya biasanya pasti keterusan. Micin manis keterusan itu nggak bisa ini, tapi kalau lagi udah stop itu biasanya stop banget. Kalau disuruh milih nih, Apa? sekarang kan udah hidup sehat, kena micin gimana kamu? Aku sebenarnya jujur mengurangi banget sih, Mengurangi? Iya tetap mengurangi. Aku menghindari tepung, tapi paling suka es krim sih sebenarnya, karena aku suka es Es krim krim nggak banget. bisa ditolak. Iya nggak bisa, aku kalau ada udah diet apa es krim yaudah deh es krim. Kayak oke. Iya oke, masih ada besok kita besok lari. ya. Oke, besok kita lari. tapi suka maksudnya kayak maksudnya kan mungkin juga bisa ini ya buat teman-teman gitu kan. Let's say udah olahraga atau lari gitu atau pola hidup sehat gitu terus kita cheating. Nah, maksudnya kayak ada perasaan guilty gitu nggak? Sebenarnya ada, tapi itu sebenarnya kadang-kadang toksik juga ya jadinya ya. Jadi kayak karena kita sebenarnya udah olahraga, sebenarnya nggak perlu sampai itu. Walaupun aku juga masih sering gitu sih, misalnya sering kayak aduh guilty banget gitu ya. Tapi pada akhirnya kayak oh ya udahlah nggak apa-apa, besok kita ini lagi. Maksudnya namanya kita sebenarnya dulu aku mempelajari kayak kalau diet itu kita pengen makan sesuatu, mending kita makan aja. Oh. Jadi maksudnya Jadi kita jangan pengen ditahan, makan jangan ditahan, tapi nggak boleh ditahan. Kayak buat mentalnya sih sebenarnya. Jadi kayak iya bener buat mentalnya. Iya. Jadi Berarti kayak, mentalku salah sama ini. kalau misalnya kita pengen sesuatu kecuali emang ya pokoknya boleh makan tapi nggak boleh berlebihan. Gitu. Jadi kalau misalnya emang pengen ya udah makan, habis itu udah gitu. Jangan makan lagi itu yang bikin ini kan. Kalau aku sih dulu gitu bacanya ya menurut bacaan, menurut research lah Iya, ya. menurut research. Oke. Tapi kalau misalnya kamu disuruh milih, kamu lebih seneng yang trail run atau lari di ini aja? Oh, sesuatu yang sulit jawabnya lama nih. Iya nggak bisa, Nggak bisa milih Kak. Dulu banget aku sempet ada yang nanya gitu, aku jawab aku lebih suka road. Tapi sekarang waktu aku udah mulai ini kayaknya udah mulai nggak bisa. Jadi sama gitu, mau di mana juga suka dua-duanya gitu. Kalau tadi soal kejadian yang mungkin nggak ini ya, maksudnya nggak mengenakan hati. Nah, ada nggak nih kejadian unik? Either itu lagi trail atau lagi di jalan, lagi run ikut komunitas atau apa gitu, ada nggak? Kejadian unik apa ya? Gak ada sih, soalnya kalau misalnya yang seneng-senengnya banyak ya, kayak ketemu teman baru, ketemu relasi gitu-gitu ya. Belum pernah sih ada kejadian unik ya, paling Di lari. luar nalar. Enggak ada sih, belum ada. Belum ada. Masih normal semua. Masih normal. Oke. Oke. Nah, sebagai kaum pemula kayak aku ini kan kaum berbahan ngelihat kamu tuh kayaknya wah miss banget gitu kan. Yang bisa lari berapa puluh jam tuh. Banyak yang lebih. Selain mungkin kayak treadmill di Yesol, mungkin gimana caranya biar orang tuh mungkin apakah dengan cara ikut komunitas kah atau dengan gimana kira-kira? Sebenarnya kalau itu balik lagi ke diri sendiri ya. Balik lagi ke diri sendiri. Ada orang yang akhirnya jadi rajin lari karena ikut komunitas. Ada juga yang karena buat nurunin berat badan kayak aku. Ada juga yang ngincer misalnya, aku juga pengen nih larinya bisa segini kayak sini gitu kan. Ada, maksudnya jadi ya sebenarnya balik lagi ke diri sendiri dan kembali ke niat dan mindset sih kalau aku ya. Dari aku gitu maksudnya. Karena ya emang bener sih, soalnya banyak juga yang nanya kayak gimana ya caranya gitu kan. Ya yang penting niat dulu. Kalau dianya nggak ada niat, ya nggak bakal lari juga. Nggak bakal Tetap mulai kan. niat ya, maksudnya iya, tetap karena dari- harus mulai, terus harus niat. Ada story-nya dulu ya. ya. Kalau misalnya cuman ngomong-ngomong doang nggak keluar-keluar nggak lari-lari, Nggak ini. kapan mulai? Kapan mulai? Kapan Mulai besok. Biasa kalau orang Iya, kayak gitu mulainya ya. besok deh, besok. Iya. Jadi hari ini makan olahraga Iya. besok gitu. Iya, makanya. Nah, itu mindset yang salah ya. Mindset yang salah. Ngomong kan kemarin kamu udah bisa trail run lah ya. Ini kebetulan treadmillnya Yesol bisa incline tuh di situ. Oh iya, Olin. bisa ya. Jadi Coba kita kamu naikin. bisa sambil nyobain incline-nya kali ya.
Oke. Kebetulan aku nggak ada, jadi aku nggak ikut ya. Iya. Benar-benar aku trail run ya. Dicobain. Tapi kalau hujan lumayan juga nih kan. Iya kan, kalau hujan lumayan ngebantu. Gimana caranya? Nah, Sambil, bisa kan ya? Bisa loh. naik nih. Nafas Olen lebih better kan daripada aku. Oke, aku pengen nanya ini nih, kita masuk ke sesi Q&A. Nah ini pertanyaan tuh dari teman-teman kita sebenarnya. Katanya, Kak Roland meskipun lari itu tapi tetap glowing. Nah buat cewek-cewek nih apalagi itu gini pakai apa? Ini penderitaan sejuta umat ya. Setiap aku habis wudhu bukan? Setiap aku habis race pasti DM aku penuh banget ini atau nggak komen aku skincare-nya apa, face wash-nya apa. Tapi boleh di-share ya. Jadi aku juga bisa belajar gitu. Jadi bisa tahu gitu. Sebenarnya aku nggak pakai apa-apa sih. Aku cuman sebelum race itu aku pakai sunscreen sama moisturizer udah. Itu paling penting ya katanya? Itu paling penting iya. Paling penting. Dan sunscreen-nya yang 50 PA++. Karena kalau cewek kan nge-flag ya, say mahal ya perawatan. Tapi kan udah banyak endorsean. Apalagi kalau misal larinya bener-bener, jadi kalau yang kemarin itu aku race yang aku lari Jakarta sama Cibubur itu 100 kilo, itu aku bawa dua yang spray, dua selongsong. Iya. Aku bawa, aku taruh. Selama mataharinya masih keluar aku semprot terus pokoknya. Jadi aku semprot terus kemarin habis dua. Iya jadi sebenarnya ada yang stick, tapi kalau aku pribadi lebih suka yang spray. Aku udah pernah juga nyobain stick karena kayaknya ribet deh. Berarti. Karena kadang suka ada cocok-cocokan juga kan. Dan terakhir yang aku coba kayaknya agak apa ya, kayak kalau kena dilap keringet gitu, dilap dia kayak angkat. Kalau yang spray enggak langsung nyerap gitu. Oke, ada brand yang mungkin mau masuk ya ke Boleh ya tolong ya. Boleh ya tolong ya. Ya boleh ya tolong. DM. Iya. Terus pertanyaan kedua nih, katanya kalau sebelum lari itu nggak boleh makan, nanti perutnya kram, bener nggak sih? Kalau ini balik lagi ya, jadi aku kadang sarapan, kadang enggak. Tapi kalau misalnya aku race-nya atau jaraknya mau jauh, biasanya aku sarapan kalau nggak telur pisang atau nggak roti. Telur pisang roti. Ya, atau sereal boleh, kurma boleh, madu boleh. Tapi kalau kamu nggak makan juga bisa. Nah, apa udah terlatih ya? Kalau misalnya, justru sebenarnya lebih bagus itu nggak makan dulu, jadi kayak pembakaran dulu, baru setelah lari makan, bisa juga gitu ya. Tapi kalau mau jaraknya jauh, better makan dulu biar tenaga. Kayak mau long run atau mau nge-trail, itu kan lebih berat ya. Kamu lebih sering yang mana? Aku lebih sering nggak makan. Lebih sering nggak makan, karena kayak sebenarnya kan cadangan makanan yang kemarin masih ada. Kalau nggak tahu sih ya, ini nggak tahu bener nggak ya, kalau salah koreksi ya. Maksudnya kayak kalau nggak ada yang salah sih. Kalau menurut aku kayak aku udah makan semalam, jadi paginya ya masih ini belum ini. Tapi kalau misalnya biasanya lapar juga ujungnya makan sih. Iya kan udah lapar. Iya kalau udah lapar iya. Cuman enggak sih. Jadi kalau ditanya sakit perut enggak. Biasanya kan misalnya bangun beres-beres makan perjalanan, harusnya udah ada waktu 1 jam buat nurunin makanan, harusnya sih enggak ya. Gitu. Tapi kalau lagi race kan sebenarnya lari sambil makan ya saya, jadi nggak sakit perut jawabannya. Aku nggak sakit perut ya. Nggak sakit perut ya. Tapi kamu nggak pernah ngerasain yang kayak kram-kram gitu kan kalau misalnya kayak nggak makan? Belum pernah. Amit-amit ya jangan sampai. Iya jangan sampai. Oke. Pertanyaan selanjutnya ada tips pilih sepatu buat trail run. Tips pilih sepatunya pakai apa? Kalau aduh nggak di endorse. Nggak di endorse. Ini mungkin bisa kerjasama juga ya dengan Adaptive atau dengan online. Kalau pilih sepatu yang pasti yang nyaman ya guys, sama yang cocok. Sebenarnya kan tempat-tempat tuh banyak. Ada yang karena aku perhatiin tiap orang beda-beda suka brandnya kan. Katanya ada yang ini lebih nge-grip lah, ada yang ini. Tapi sebenarnya aku pribadi nggak bener-bener ngerasain kayak nge-grip tuh maksudnya yang gimana ya? Ya biasalah kan abal-abal. Pakai abal-abal. Jadi kalau aku yang penting ya udah bisa buat yang penting nyaman gitu. Enak ya udah pakai gitu. Terus kamu suka kayak ngukur-ngukur dulu nggak sih? Kan biasa kalau kita ke toko sepatu gitu ya, dia kayak ada ngukur kayak entah tekanannya lah atau apa. Kamu tipe yang kayak gitu juga nggak sih? Aku langsung pokoknya kalau emang udah rusak, udah butuh ya aku beli. Aku juga nggak tipe numpuk sepatu banyak ya, jadi satu sepatu sampai rusak ya baru beli lagi gitu. Definisi bukan cewek berarti. Definisi beda. Nggak numpuk-numpuk. Nggak numpuk ya. Pokoknya kalau misalnya udah nggak cocok udah kan. Iya, nggak cocok udah. Nah, katanya kalau 1 km trail run itu berasa 2 km lari di jalan. Apakah betul? Iya, katanya seperti itu ya, tergantung elevasinya. Jadi kadang-kadang ada yang kayak misalnya 30 kilo, 3.000 ya udah berarti berasa 60 kilo
60 kilo di jalan. Semangat. Mungkin buat penonton di rumah jangan sampai kita ini ya. Jadi ayo angkat Bisa badannya. 2 kali sampai 3 kali di jalan kalau nanjak itu. Jadi ditarik ke atas kan, kalau ditarik rata berarti bisa lebih gitu katanya. Perhitungannya gitu katanya ya, katanya. Oke. Ngomong-ngomong soal nanjak, ini by the way nggak kedengeran apa-apa kan ya? Enggak. Enak kan ya? Mulus gitu. Mulus. Smooth. Oke. Smooth banget. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Kalau misalnya nih buat anak muda yang lagi berusaha hidup sehat dan mulai olahraga, apa pesannya dari Olen? Semangat. Semangat, terus niatin aja dulu gitu. Maksudnya jangan, kadang-kadang ada orang yang gimana sih caranya bisa lari PES 5, PES 4 tapi baru mulai lari kemarin. Ya kan nggak mungkin. Iya. Itu sih ada Ini curahan hati jadinya yang nggak mungkin ya guys. caranya. Jadi orang-orang yang bisa lari segitu tuh mereka udah ada prosesnya. Jadi kalian jangan lihat hari ininya doang gitu. Mereka udah dari kemarin-kemarin, belum interval dan segala macam kan. Jadi nggak semua orang terlahir langsung bisa ya. Jadi itu semua perlu latihan. Yang penting berproses, berkembang, semangat, niat itu paling penting sih. Mulai dari diri sendiri gitu. Dan nggak usah dengerin kanan kiri sih menurut aku ya. Kadang-kadang kan ada orang yang ngomong apa ABCD gitu karena kan. suka kepengaruh. Suka gitu kepengaruh itu suka bikin ini kan. Ya pokoknya fokus aja sama diri sendiri. Sesuai sama goalsnya gitu. Oke. Nah kalau menurut Olen sendiri apa satu hal kecil yang paling sering diremehin sama orang soal hidup sehat? Apa ya? Jam tidur kayaknya sih. Kenapa? Jam tidur ya. Jadi kadang-kadang ada yang tidurnya jam 12, jam 1 terus besoknya lari gitu kan. Sebenarnya itu nggak bagus sih, maksudnya ngebahaya ya. Jadi istirahatnya juga harus cukup, pola hidupnya harus bagus. Biasanya sih menurut aku yang aku perhatiin yang paling banyak diremehin tuh jam tidur ya, kayak jam 1 tidur, jam 5 udah lari. Itu kan bahaya banget menurut aku ya. Karena jadi kurang tidur. Iya, jadi jatuhnya nanti heart rate tinggi dan segala macam kan ribet ya. Ya, tapi ya benar sih. Saya tetap harus tidur cukup lah. Itu ya, yang paling simple tapi diremehin sih kayaknya kebanyakan banyak orang. Tapi yang banyak yang kayak gitu. Kadang-kadang ada yang nggak tidur lari. Salut sih. Maksudnya kayak aku aja lari pagi, itu jam berapa udah ngantuk gitu loh. Maksudnya. Kamu tidurnya biasa paling cepat 7, 8? Jam 10, paling jam 10? itu udah paling telat. Bangunnya nanti jam 5. Oke. Itu udah iya. Pokoknya habis lari, kalau udah kerja, habis itu ya udah gitu sampai itu ya kayak gitu. Cuman kalau misalnya terpaksa hebat harus lembur, ya sesekali ya nggak apa-apa. Namanya juga kita ada kerjaan kan, kalau lembur ya nggak apa-apa gitu. Oh, tapi jangan sampai nggak tidur ya. Jangan sampai nggak tidur dong. Tapi banyak sih ditemuin kayak gitu sejam, 2 jam tidur atau nggak tidur sekalipun langsung lari. Hebat. Takut kena sakit jantung loh. Enggak, heart rate-nya pasti tinggi sih biasanya. Oh. Ya, heart rate pasti tinggi. Jadi pas lari ini kan. Yang penting itu istirahat harus cukup guys. Baru bisa hidup sehat juga. Iya maksudnya kadang orang mau instan kadang. Iya nggak bisa. Nah kalau misalnya nasihat advice terbaik yang mungkin pernah Olen dengar. Jangan bandingin diri sendiri sama orang lain sih ya kayaknya. Dan jangan suka insecure itu. Emang pada suka insecure, jadi itu biasa advice dari orang-orang. Jangan suka insecure karena apa yang kita lakukan itu belum tentu bisa dilakukan online, belum tentu sebaliknya juga. Jadi ya udah berproses aja, berkembang, terus fokus sama diri sendiri dan mencintai diri sendiri. Bagus banget advice-nya. Jadi kalau bisa di summary berarti ada niat ya awalnya. Iya, ya, harus ada niat. Terus memang karena ada backstory-nya dulu, konsisten itu perlu. Terus jangan pernah kayak ya tetap harus sehat pola hidupnya. Jadi walaupun kayak ya makan sebenarnya nggak apa-apa, cheating nggak apa-apa, tapi kalau bisa pokoknya hidup harus sewajarnya aja. Karena sebenarnya itu kan proses juga, nggak instan. Jadi diet juga nggak instan guys, sama aku juga nggak instan. Aku juga masih suka naik turun kok, tenang aja. Nggak se-strict itu, masih makan kok iya. Oke, sama yang terakhir tadi harus tetap jadi diri sendiri, sayang sama diri sendiri. Iya betul. Jadi kan emang sebenarnya lari jatuhnya sayang sama diri sendiri lagi sih sebenarnya, kan buat diri sendiri. Buat diri sendiri iya, sih sebenarnya. Olahraga buat diri sehat sendiri. Buat diri sendiri. Betul. Bukan buat orang lain, bukan buat gengsi. Itu yang paling penting tuh. Karena pada gengsi, karena rata-rata orang jadi FOMO gitu. Sumpah itu kan yang paling menurut aku yang paling enggak banget itu lari ngeliat orang pakai pengen baju ini, sepatu ini, diikutin semuanya itu sih sebenarnya kan lari kan bukan buat itu sebenarnya tujuannya.
Ya emang orang beli sepatu karena butuh kegunaannya aja sih. Ya tapi nggak tahu ya kalau orang Iya, ya. tergantung. Tapi kadang tuh kadang suka gini, orang ngelihat orang lari langsung, gue cuma pengen ikut lari gitu. Ya itu Padahal FOMO, itu sebenarnya FOMO yang bagus, tapi tergantung dia FOMO-nya dalam bentuk apa dulu. Kalau bentuknya emang FOMO mau sehat, mau terinspirasi dan segala macam itu bagus. Tapi kalau misalnya ini ya jadi jelek juga, jadi toxic juga. Karena banyak yang gitu juga. kamu nge-gym juga nggak, Olen? Aku jarang sih, tapi nanti ada. kayaknya bulan depan oke kan gym. Tapi lebih pilih ini ya, maksudnya Lari. kalau sekarang masih lari. Iya, ya, masih lari. Gym itu karena kayaknya niat mau ambil high rocks, tapi nggak tahu. Doain belum semoga tahu, sukses. belum tahu. Ya. Semoga ya. Amin. Oke, kalau gitu thank you so much Olen buat waktunya. Iya, makasih Terima juga kasih Kak udah ajak cobain ngobrol. treadmill. Iya. Enak ya? Nggak berisik kan dari Nggak, tadi suaranya? Nah, mungkin ya bisa ya masuk ya ke Iya buat Olen ya. kalau hujan ya kan lagi musim hujan nih. Lagi pas musim ya. hujan susah gitu. Jadi siapa tahu bisa ya. Iya bisa. Pas. Thank you so much kalau gitu. Iya, makasih, Kak. Semoga sukses, lancar, konsisten, Iya, semangat terima kasih. bisa Kakak juga semangat. Siapa tahu mau lari juga. Enggak sih, aku olahraganya yang lain aja, aku beda. Aku olahraga nge-gym aja atau berenang gitu. Enggak lari, itu salut sama yang kayak cewek-cewek cantik nih kayak begini nih. Oke, kita ketemu lagi di podcast sambil jalan selanjutnya. Bye-bye.